siap melawat setiap kami satu persatu. Tuhan yang kami sembah siap menyatakan kehendaknya kepada kami satu persatu. Tuhan yang kami sembah siap menegur dan menasihati kami, siap mengajarkan kami untuk tetap kami fokus kepada menjadi seperti Yesus, memfokus pada keserupaan sama seperti Kristus Yesus Tuhan kami. Bapak, kami berdoa tengah dari ibadah kami tetap mempersembahkan hidup kami. Kami tetap ada dalam hadirat Tuhan dengan tetap menghormati Engkau. Sepanjang pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama, kami menghormati Engkau Tuhan. Kami menghormati Engkau saat kami duduk, saat kami membaca Alkitab. Kami menghormati Engkau saat setiap kesempatan kami melihat dan mendengar berita-berita tentang Engkau. Karena itu dalam jam beberapa menit ke depan, dalam beberapa menit ke depan, kami taruh dalam tangan. Izinkan kami fokus kepadamu. Setiap yang tidak membuat kami fokus kepadamu, setiap pikiran-pikiran sia-sia, setiap kesempatan untuk kami mengambil alih masuk dalam tempat dengan media-media yang lain untuk tidak fokus kepada Tuhan, Allah sendiri intervensi dan Allah bicara dengan kami. Kami ingin menghabiskan waktu sepanjang ada dalam ibadah ini tetap fokus kepada Tuhan. Kami tetap ingin menghormati Roh Allah yang kudus yang ada di tengah kami. Kami berdoa memberkati setiap kami yang mendengar dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Intervensi setiap persiapan hamba dan nyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Kami berdoa dan sambut kebenaran firman Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu disilakan kembali. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, Salam. Terima kasih sudah datang di ibadah kita pagi ini. Mana sempat baru waktu ke Jawa, sempat ada di Betel area dan ada bersama dengan Bapak Gideon dan Ibu. Hari itu Bapak Gideon memberi salam kepada jemaat Mawar Saron. Sekalian Mana pergi ke Kupang itu, ke Jawa. Saya minta untuk Mana untuk menghubungi Bapak Gideon, sehingga di ulang tahun GBI Mawar Saron yang ke-50 tahun depan. Tahun depan itu Mawar Saron berusia 50 tahun. Setengah abad Tuhan bersama dengan gereja Tuhan yang ada di kota Soe. Hari itu Mana menyampaikan pesan dari saya dan seperti yang kita putuskan bersama bahwa kita akan ada perayaan 50 tahun Gereja Betel Indonesia Jemaat Mawar Saron. Dan Bapak Gideon akan menjadi pembicara utama di acara kita di tahun depan. Kita sudah mulai mempersiapkan, sementara bergerak mempersiapkan perayaan 50 tahun Gereja Betel Indonesia Jemaat Mawar Saron. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil, saya dasari, yaitu ada dua bagian, masteri, menjadi seperti Yesus, dan sajak Kristus, meneladani keteguhan Kristus. Ada dua bagian yang ingin saya bagikan pagi ini, karena kita sementara ada dalam masteri, kita sementara ada dalam tinggal dalam menjadi seperti Yesus. Saya mau mengajak Bapak Ibu mendengar berita sampai telinga kita sakit. Terlain itu, karena itu memang visi kita. Terlain menjadi seperti Yesus, karena itu memang visi kita. Hari itu saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar masteri kembali, mengingat kembali. Dan kemudian saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang-orang muda, dan semua saudara-saudara yang ada pagi ini dan mendengarkan siaran kami, untuk meneladani Yesus Kristus Tuhan, keteguhan Kristus Yesus dalam sajak Kristus, searah jejak Kristus. Roma pasal 8 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Bapak Ibu sudah tahu bahwa saya tidak akan menyediakan ayat Alkitab di slide, karena kita akan buka Alkitab kita. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita bangkit berdiri. Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Silakan duduk Bapak Ibu, kasih Tuhan Yesus. Bagian pertama dari berita firman Tuhan pagi ini, yaitu menjadi seperti Yesus. Dalam Roma pasal 8 ayat 29, bahwa keserupaan dengan Kristus adalah tujuan dari Allah kita. Bahwa Allah sejak semula, sebelum dunia dijadikan, sebelum kita dipanggil, Allah sejak semula menjadikan kita semua menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya memulai keserupaan dengan Yesus. Bapak Ibu sekalian, bukan soal doa yang terjawab, bukan juga soal hal-hal yang berhubungan dengan mujizat, bukan soal itu. Hidup kita nanti akan mengalami jawaban-jawaban doa. Hidup kita akan mengalami mujizat-mujizat. Tapi itu hanya aksesoris, itu bukan fokus. Fokus kita adalah menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu, saya mendasari di ayat yang ke-30 dari kitab Roma pasal yang ke-8. Yang pertama, dipanggilnya. Kita bukan yang membawa diri kita kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang berupaya memanggil kita. Bahkan bukan hanya panggil kita, tapi Tuhan juga telah sebelum kita dijadikan, Tuhan sudah menyiapkan kita untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, ada banyak cara Tuhan panggil kita. Kalau kita lihat dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5, berkata bahwa sebelum kita masih dalam bakal anak dalam kandungan ibu, Allah sudah mengenal kita. Kitab Mazmur berkata bahwa Tuhan menenun kita dengan sempurna, dengan segala cara, karena memang Dia bersiap untuk memanggil kita menjadi bagian. Tapi kalau kita melihat kehidupan kita, cara Tuhan panggil kita itu beda-beda. Ada yang biasa saja, ada yang melalui mujizat besar, ada yang melalui perjumpaan-perjumpaan yang besar, yang dahsyat, yang spektakuler, seperti yang dicatat Alkitab. Ada juga melalui kecelakaan, ada juga melalui masalah paling sulit, dan kemudian Tuhan menjawab dan kita akhirnya terpesona dengan karya Tuhan. Tuhan memanggil kita dengan cara-caranya masing-masing. Kalau kita baca Alkitab bagaimana Tuhan memanggil murid-murid ketika pertama Tuhan berjumpa dengan mereka. Petrus, Yohanes dan Yakobus sementara menjala ikan. Matius yang sementara melaksanakan pemungutan cukai, kegiatan pekerjaan dia pungut cukai, dia juga dipanggil Tuhan. Kita menemukan bacaan dalam Alkitab, dalam kisah para rasul, kita menemukan bagaimana Paulus dipanggil oleh Tuhan. Paulus dipanggil saat dia masih berdosa. Paulus dipanggil saat dia masih melakukan keyakinan-keyakinannya yang sebelumnya, yang dia pegang bahwa membunuh, merusak, menghancurkan adalah hal yang paling penting, sehingga dia melakukannya dengan segenap hati. Allah memanggil dia masih dalam keadaan berdosa. Di bagian firman Tuhan pagi ini tentang dipanggil Tuhan, maka saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat masa Bapak Ibu dipanggil Tuhan, masa saudara-saudara sekalian dipanggil Tuhan. Mungkin dengan cara biasa, mungkin dengan cara jawaban doa yang spektakuler, mungkin dengan cara-cara yang berbeda. Tapi saya mau mengingat Bapak Ibu sekalian, mengingatkan Bapak Ibu tentang panggilan awal dari Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan. Kemarin kita mendengar berita firman Tuhan di doa sepakat tentang kasih mula-mula. Kemarin kita mendengar firman Tuhan di doa sepakat tentang suam-suam. Karena itu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kembali kepada panggilan. Dalam komsel-komsel masteri di tahun-tahun ini, di tahun lalu, sampai dengan bulan-bulan lalu, saya sering menyampaikan bagian ini.
Kalau kita baca tentang Rasul Paulus, dalam setiap tulisan-tulisannya, dia akan kembali kepada posisi ini. Bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan. Dia akan pegang teguh dan dia akan mengingat. Bahkan dalam perjalanan pelayanannya, bahkan ketika dia karam kapal, bahkan ketika dia sementara ada di pengadilan dan siap dibunuh karena penginjilan nama Yesus, dia selalu bilang bahwa perjumpaan saya dalam perjalanan menuju Damsik itu akan membuat saya teguh. Saya akan ingat terus. Ini bagian saya mau ingatkan Bapak Ibu sekali. Jangan sampai kita melupakan bagian penting ini. Karena kalau kita melupakan bagian ini, kita lalu melupakan Tuhan betul ada dengan kita. Kita lalu bilang bagi Tuhan sudah tidak ada lagi. Kita lalu bilang ikut ibadah saja tidak penting. Ikut ini tidak penting. Melayani Tuhan tidak penting. Kita sudah masuk dalam masa kita melupakan panggilan Tuhan. Karena itu panggilan utama fokus dari Tuhan dalam ayat yang ke-29 adalah keserupaan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kemudian ayat yang ke-30 Tuhan mengingatkan kita bagaimana cara kita dipanggil oleh Tuhan. Saya mengingat Bapak Ibu sekalian untuk mengingat bagian bagaimana Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan. Bagian yang kedua dari menjadi seperti Yesus. Di ayat yang ke-30 disebutkan dibenarkan. Saya mengantar kita seperti Rasul Paulus yang sementara ada dalam dosa dan dipanggil oleh Tuhan. Dia bukan hanya dipanggil saja, tapi dia dibenarkan. Setelah dipanggil, ternyata Tuhan perlu membenarkan setiap kita. Bagaimana cara kita dibenarkan oleh Tuhan? Caranya adalah Yesus Kristus Tuhan. Caranya adalah Yesus harus sama seperti manusia. Caranya adalah Yesus akan hidup sama seperti manusia. Caranya adalah Yesus akan masuk dalam penderitaan. Caranya Yesus akan dicambuk. Cara Yesus akan dihianati. Caranya Yesus akan dihina. Caranya Yesus akan dipakukan. Caranya supaya Yesus bisa menebus dan membenarkan kita di hadapan Bapa. Kita masuk dalam perjamuan yang kelima di tahun 2025. Maka saya ingin mengingatkan bagaimana cara kita dipanggil. Saya mengingatkan juga setelah dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan membenarkan di hadapan Dia. Kita tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kita juga tidak dibenarkan karena taat-taat secara ritual agama dan secara agamawi. Kita tidak dibenarkan karena melakukan kebaikan-kebaikan. Supaya dosa kita ditutup oleh Tuhan, maka kita mulai melakukan kebaikan. Kita tidak dibenarkan karena itu. Kita dibenarkan karena percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita dibenarkan karena percaya kematiannya, proses penyalibannya benar-benar untuk kita. Kita dibenarkan karena kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu karena kasih karunia yang diberikan kepada kita. Sekarang dalam berita firman Tuhan yang berhubungan tentang perjamuan pagi ini, maka mari mau saya mengajak kita, jangan biarkan semua yang terjadi dalam proses pembenaran yang diizinkan Allah melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita menjadi tidak ada artinya, menjadi sia-sia, dan kita melupakan fokus kita sebenarnya. Fokus dari kita adalah menjadi serupa dengan Yesus. Dan untuk menjadi serupa dengan Yesus, Bapak Ibu harus dibenarkan. Orang-orang percaya harus dibenarkan. Dan cara dibenarkan adalah Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Cara dibenarkan Yesus berteriak, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Cara supaya kita dibenarkan, Yesus berkata begini, ampunilah mereka yang berkhianat, ampunilah mereka yang setiap kali melakukan komitmen tapi setiap kali juga melakukan khianat di hadapan Tuhan. Yesus berkata, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus dibenarkan di hadapan Tuhan. Dipanggil, ayat 30, dipanggil, dibenarkan. Ternyata dalam ayat yang ke-30, dia hanya tidak sampai kepada dibenarkan. Dia sampai dimuliakan. Dipanggil, dibenarkan, kemudian masuk sampai dimuliakan. Bagaimana Yesus memuliakan kita? Dia akan menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Dia akan merancangkan sesuatu yang dulunya kotor, sesuatu yang dulunya dianggap sampah, sesuatu yang dulunya dianggap tidak penting.
dia akan merawat baik-baik. Dia buat baik-baik, dia rawat baik-baik. Kemudian dia banggakan. Sama seperti ketika Tuhan membanggakan Ayub di hadapan semua makhluk. Bapak Ibu sekalian, kita menjadi serupa dengan Yesus berdasarkan panggilan yang dia berikan kepada kita. Berdasarkan pembenaran yang dia diberikan bagi kita. Bukan hanya sampai di pembenaran dan selesai sampai pembenaran, dia akan mendandani kita. Seperti perumpamaan anak yang terhilang. Ketika dia pulang kembali, maka bapaknya mendandani dia. Bapaknya memakaikan pakaian yang paling baik. Bapaknya memakaikan segala yang baik. Mengembalikan cincin ke dalam tangannya. Memberikan kekuasaan kepada dia. Kewenangan kepada dia sebagai bagian dari rumahnya. Sebagai bagian dari kerajaan. Maka setiap kita seperti itu. Tuhan bukan hanya sampai benarkan. Tapi dia memuliakan kita. Caranya, secara bertahap dia akan membuat kita menjadi serupa dengan anaknya. Keserupaan dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak kasih Tuhan Yesus. Bagian yang kedua, sajak Kristus. Kitab Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita akan baca ganti-ganti. Bapak Ibu buka Alkitab lagi. Mari kita berdiri. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Saya akan baca ayat 21, Bapak Ibu bantu ayat 22, kita akan ganti-ganti. Kita akan sama-sama baca ayat yang ke-28 pada akhirnya. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 2-3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 2-3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada tidak mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Yang kedua, meneladani keteguhan Kristus. Bapak Ibu sekalian, yang pertama di ayat yang ke-21 tentang keteguhan hati Kristus. Dalam sajak Kristus saya mau bicara dan menyampaikan tentang teguh menghadapi penderitaan. Dalam doa sepakat kemarin, kita mendengar firman Tuhan yang menjadi pengantar bagi kita. Menyampaikan bagian ini. Bahwa dalam kehidupan orang percaya, setelah dia menerima Tuhan Yesus, bukan kehidupannya mulus. Kehidupannya akan ada masa-masa sukar. Akan ada masa sulit. Tapi dalam masa-masa sulit itu, dia akan menemukan bagaimana Allah yang dia sembah bersama-sama dengan dia melewati masa. Karena itu, ketika Yesus memberi teladan tentang keteguhan hati, dia memberi pengajaran tentang ini. Bahwa dalam kehidupan orang percaya, dia akan sampai kepada masa menghadapi penderitaan.
Dia akan sampai ke dalam masa karena percaya kepada Yesus, karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, karena percaya bahwa kematian Kristus di atas kayu salib benar-benar untuk dirinya. Maka dia juga akan melewati masa-masa yang tidak baik dalam kehidupan. Dan Yesus mengajarkan untuk ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi masalah kesulitan kehidupan, Yesus mengajarkan harus berdiri teguh dan hadapi persoalan itu. Yesus tidak mengajarkan sebagai orang percaya ketika ada persoalan tengking dan pergi jauh menjadi pecundang. Yesus tidak mengajarkan tentang begitu. Yesus mengajarkan bagian ini. Dia bercerita bahwa akan ada masa dia akan ditangkap, akan ada masa tua-tua akan ditangkap, orang-orang yang tua, orang-orang imam, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan akan menangkap dia, akan menyalibkan dia. Dia berkata bahwa itu akan terjadi dan dia beritakan kepada murid. Tapi dia tidak bilang begini, saya akan pergi menghilang, saya akan tidak menghadapi. Yesus mengajarkan bahwa harus berdiri teguh menghadapi persoalan kehidupan. Maka hari ini salah satu teladan Kristus yang kita sajak Kristus, sajak Yesus Kristus Tuhan, searah jejak Yesus Tuhan kita. Saya mengajak Bapak untuk berdiri teguh. Mungkin persoalan dalam rumah, mungkin persoalan dalam pekerjaan, mungkin persoalan keuangan yang hari ini mungkin mengganggu kita. Persoalan dalam tubuh fisik kita mungkin mengganggu kita. Persoalan-persoalan yang sementara ini mengganggu kita. Ingat baik-baik, Yesus bilang begini, berdiri teguh dan hadapi. Karena dalam masa-masa seperti itu, kita akan menemukan bagaimana Allah menyatakan kebesaran. Saya mengantar kita untuk masuk dalam kitab Keluaran tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hadapi, karena pada saat mereka menghadapi masa-masa sukar, laut kosong yang tidak bisa mereka lewati dalam akal sehat mereka, dalam tindakan-tindakan kemampuan mereka, Allah menyatakan penyertaannya. Pada masa mereka lapar, pada mereka merasa kehausan, pada masa mereka jauh, Allah selalu menyatakan bahwa Dia ada bersama. Allah mengajarkan tentang menghadapi kesulitan hidup. Karena itu ada dua hal yang berhubungan tentang semua pujian yang kita sampaikan tentang menang. Kita selalu senang mengatakan bahwa lebih dari pemenang. Hari ini soal menghadapi kesulitan, maka saya menyampaikan seperti teladan yang Yesus ajarkan kepada kita. Saatnya kita berdiri teguh, saatnya kita menyatakan bahwa kita sanggup karena Yesus Kristus Tuhan kita bersama dengan kita. Saatnya kita menghadapinya, bukan saatnya kita seperti pecundang meninggalkan bagian ini. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, maka saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdiri teguh dalam setiap kesempatan. Slide berikut yang saya bawa Bapak Ibu sekalian. Di ayat yang ke-23. Bahwa memang ada setan. Bapak Ibu tahu setan pakai siapa? Pakai Petrus. Siapa Petrus? Murid Tuhan Yesus. Saya ingin mau menyampaikan bahwa Petrus sementara melakukan hal baik, dia pegang Yesus setelah Yesus menyampaikan berita tentang penyalibannya, berita tentang penderitaannya. Dia bawa Yesus ke belakang, dia bilang, Tuhan, sekali-kali itu tidak akan terjadi kepadamu. Tidak bisa. Tuhan tidak bilang dengan Petrus, bilang, betul lu baik sekali perhatian dengan saya. Tuhan bilang begini, iblis pergi. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Maka bagian ini yang saya mau bagikan kepada kita. Ada masa di mana memang kuasa kegelapan menyerang kita. Mungkin dia menggunakan saudara-saudara kita. Mungkin dia menggunakan orang-orang lain, orang-orang dekat kita. Mungkin dia menggunakan orang-orang jauh kita. Mungkin dia menggunakan pemimpin di atas kita. Mungkin dia menggunakan orang-orang yang selevel dengan kita. Mungkin juga dia menggunakan orang-orang yang kita merasa di bawah kita. Maka kita harus memikirkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kuasa lain mau. Kita harus berkata tidak. Mungkin hari ini situasi mengajak kita untuk bermalas-malas di hadapan Tuhan.
Mungkin hari ini situasi di kehidupan kita mengajar kita untuk bisa nyaman dan malas-malas, malas tidak membaca Alkitab, malas-malas tidak berdoa, malas-malas tidak beribadah, malas-malas tidak melakukan hal-hal yang baik untuk menumbuh kembangan iman kita untuk menjadi serupa dengan Yesus, serupa dengan Yesus Tuhan kita, kembali kepada panggilannya, mengingat bagaimana kita dibenarkan dan berupaya untuk tetap sama seperti Yesus mau kita dimuliakan di hadapan Bapa. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus berkata kepada situasi yang nyaman di kehidupan kita. Kita harus berkata kepada situasi-situasi yang hari ini bicara dengan kita bahwa tidak baik beribadah, tidak baik. Kita katakan, iblis pergi. Kita katakan hal-hal yang kita rasa lebih penting dari Tuhan, lebih tidak fokus, lebih tidak baik dari Tuhan. Kita lepaskan dan kita katakan, pergi iblis. Ayo kasih Tuhan Yesus. Apa yang hari ini membuat kita menjauh dari Tuhan? Menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Menjauh dari hidup untuk sama dimuliakan di hadapan Tuhan. Yang membuat kita lebih menaruh posisi dia melebihi Tuhan kita. Maka pagi ini saya mengingatkan kita. Yesus bilang begini. Bilang dengan Petrus, enyahlah iblis. Enyahlah kebiasaan-kebiasaan yang tidak membuat saya dimuliakan di hadapan Tuhan. Elahlah kebiasaan-kebiasaan yang menganggap sepi bahwa kepembenaran dari Tuhan telah membuat saya layak di hadapan Allah. Enyahlah kebiasaan-kebiasaan yang membuat saya tidak mengangkat kepala saya menghadapi para lawan saya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, bagian terakhir dari seluruh berita firman Tuhan yang saya bagikan pagi ini. Dia teguh mengajar tentang kebenaran. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Pada saat Yesus sampai dengan masa berita seperti yang ditulis dalam kitab Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Yesus mengajarkan untuk tetap pada standar kebenaran firman Tuhan. Memang ada tawaran yang menarik. Seperti yang ditawarkan melalui Petrus. Memang ada tawaran yang sangat menarik. Tapi Yesus tidak turunkan standarnya. Dia tetap pada standar seperti standar serupa, seperti standar yang dia mau. Hari itu saya mau mengajak Bapak Ibu, mari tetap pada standar kita. Standar menjadi serupa dengan Yesus. Mungkin kemarin, dalam masa-masa sebelum tanggal ini, hari ini, kita tidak sing-singkan baju. Kita tidak membuat semangat. Kita membiarkan diri terlena dengan kenyamanan-kenyamanan di sekitar kita. Maka saatnya kita bergerak lebih semangatlah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seperti berita yang saya sampaikan bahwa kita akan menyiapkan perayaan 50 tahun Gereja Betel Indonesia, Jemaat Mawar Sari. Maka kita akan menunggu sampai kita tinggal 1,5 tahun. Kita tinggal beberapa tahun lagi, beberapa waktu lagi kita merayakan perayaan paling besar yang pernah dimiliki dari Gereja Mawar Saron. Maka Bapak Ibu kalian, mari kita menyiapkan hati kita. Menyiapkan lengan kita, menyiapkan bahu kita, menyiapkan semangat kita untuk bersiap melakukan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Saya mau mengajak Bapak Ibu mengingatkan bagi Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus tidak menurunkan standar pengajaran, tapi dia tetap teguh dengan pengajaran. Dia tidak memberi bahwa harusnya begini, mengikuti kompromi sesuai dengan standar-standar pengajaran yang ada, berdasarkan kondisi. Tapi Yesus tetap berdiri teguh. Karena itu, satu hal yang saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengajak Kristus tetap berdiri teguh. Dalam situasi kesempatan apapun, tetap berdiri teguh. Kalau iblis datang mengganggu dengan situasi apapun, tetap berdiri teguh. Saya mengajak Bapak Ibu mengingat peristiwa kenyamanan pasukan dari pimpinan Raja Saul di seberang gunung. Nyaman dengan keadaan biasa, tidak ada tantangan. Melihat Goliat berdiri di depan mereka dan mengolok-olok Tuhan dan mengolok bangsa Israel. Tidak ada satupun maju.
sampai muncul seorang yang bernama Daud untuk maju. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mungkin kenyamanan-kenyamanan di gunung bersama dengan prajurit-prajurit dan raja yang hebat yang bernama Saul itu sementara mengganggu kita. Maka Bapak Ibu harus mengambil keputusan sama seperti Daud dan berdiri menghadapi tantangan yang sementara kesulitan yang sementara ini, dan berkata, engkau mendatangi aku dengan tongkat dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saat ini juga engkau akan musnah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, menjadilah seperti Yesus. Ingat panggilan kita, ingat pembenaran kita, dan berusahalah proses untuk dimuliakan. Seperti apa yang dikatakan kitab Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Teladanilah Kristus yang berdiri teguh. Menghadapi persoalan apapun, berdiri teguh. Penderitaan yang sudah dia tahu, dia berdiri teguh. Bukan berdiri sebagai pecundang. Berdiri teguh. Dan tetap pada standar, tidak kompromi. Lawanlah kuasa kegelapan. Katakanlah kepada kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita nyaman dan tidak datang kepada Tuhan. Katakan pergi. Karena saya ingin fokus menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati kita sekalian. Kita akan menyiapkan diri kita untuk terima perjamuan. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Bapak, terima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan